Oke, ya gue dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fajar Alfat dengan nomor NPM 2217051148 dari kelas C. Di sini saya akan mengisi tugas 3 saya mengenai minimization of DFA. Apa itu minimization of DFA? Itu adalah sebuah proses pengurangan atau penyederhanaan DFA sehingga menghasilkan DFA yang memiliki jumlah keadaan state sesedikit mungkin, tetapi tetap dapat mengenali bahasa yang sama dengan DFA asli. Tujuan utama minimisasi DFA adalah untuk menghemat memori dan meningkatkan kinerja pengenalan bahasa oleh otomaton. Di sini saya punya suatu contoh untuk minimization of DFA. Di sini adalah satu mesin DFA dengan yang memiliki 5 states dengan initialization state-nya ada di A, B, di A dan ada state B, C, D dan final state-nya ada di E. Dan ada dua inputan yaitu 0 dan 1. Ini adalah contoh dari tabel transisinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai null equivalence terlebih dahulu. Untuk mencari null equivalence, kita harus memisahkan state-state yang dari yang final state dengan yang tidak gitu. Jadi terdapat dua state yaitu ada state yang tidak memiliki final state sedangkan E adalah final state. Jadi A, B, C, D adalah state yang tidak memiliki final state sedangkan satu lagi E adalah final state. Untuk mencari satu equivalence kita mencoba melakukan uji misasi A dan B. Untuk A dan B kita lihat untuk 0 inputan sama-sama memiliki untuk ke B, sedangkan untuk inputan 1 itu ke C dan D, sedangkan C dan D sama yaitu dalam satu state, jadi A dan B kita bisa sebut satu equivalence. Nah, untuk C kita bisa uji melalui A dan B. Nah, sini saya akan uji melalui A dan C. Di sini A untuk inputan 0 adalah B, sedangkan C 0 untuk inputan C adalah B. Berarti sama, satu state, sedangkan untuk inputan 1 A ke C dan C ke C. Berarti C juga termasuk dalam satu equivalence. Dan kita uji ke D. Untuk ke D saya akan uji melalui C dan D. Nah, untuk C dan D, untuk inputan 0 C berarah ke B, sedangkan D juga sama-sama ke untuk inputan 0 sama itu ke B, dan untuk inputan 1 C ke C masih dalam satu state dan D yaitu ke E. Sedangkan E adalah state yang berbeda dengan A, B, C dan D. Jadi D bukanlah satu equivalence, makanya kita pisahkan yaitu A, B, C, D dan E. Jadi kita sekarang memiliki 3 states. Lanjut untuk dua equivalence. Untuk dua equivalence sendiri kita akan coba uji yang awal ini untuk A dan B. A dan B yaitu untuk inputan 0 sama yaitu B masih dalam satu state jadi boleh, dan untuk inputan 1 kita uji lagi A ke C dan B ke D. Sedangkan D sudah berada di state yang lain, maka kita bisa sebut A dan B bukanlah dua equivalence, makanya kita pisah awalnya. Tapi di sini sudah dalam bentuk screenshotan, jadi sudah bentuk dalam siap gitu. Jadi kita uji untuk B dan C, untuk C ya. Untuk C kita bisa uji melalui A dan C. Untuk A dan C, untuk inputan 0, A akan menuju ke B, sedangkan C juga sama ke B, masih dalam satu state. Sedangkan untuk inputan 1 sama-sama ke C, berarti A dan C berada dalam satu state sama atau dalam dua equivalence. Jadi kita sekarang memiliki 1, 2, 3, 4 states. Lalu seterusnya apabila kita uji terus dalam 3 equivalence, 4 equivalence, maka ini akan hasilnya tetap sama. Next. Nah, di sini kita sudah dapat minimization of DFA-nya. Sini adalah bentuk mesin DFA yang diambil dari state-state yang sudah diambil ini. Sedangkan ini tabel transisi yang awal tadi kan. Jadi ini adalah
state final minimization of DFA kita. Yang awalnya itu kita punya 5 states, sekarang karena telah di minimization kita punya 4 states. Lanjut. Ini adalah materi minimization DFA with multiple final state. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah melakukan minimization DFA apabila final state-nya itu banyak. Jadi untuk kalau apabila final state-nya itu banyak ya. Contohnya sini ada kita punya 6 state yang dimana 6 state ini memiliki 3 final state yaitu C, D, dan E. Di sini ada contoh tabel transisinya. Kita punya dua inputan itu 0 dan 1 dan state inisiasinya ada di A. Nah, sama seperti tadi untuk mencari null equivalence kita pisahkan antara final state dengan yang tidak final state. Dapat sini adalah A, B, dan F untuk yang tidak final state, sedangkan C, D, dan E adalah state yang memiliki final state. Kita uji kepada satu equivalence. Pertama kita uji A dan B. Untuk A, inputan 0 berada ke B, sedangkan B untuk ke A. Berarti masih dalam satu state, masih aman. Dan untuk inputan 1, A ke C, dan B itu ke D. Masih dalam satu state, berarti A dan B masih bisa kita sebut adalah dalam satu equivalence. Jadi kita uji yang ke F, kita bisa uji F melalui A dan B. Saya akan uji F melalui A. Untuk A dan F, untuk inputan 0, A akan menuju ke B, sedangkan F menuju ke F. Sedangkan B dalam F masih dalam satu state, masih aman. Untuk inputan 1, A akan menuju ke C, sedangkan F akan menuju ke F. Nah, di sini C dan F berada di state yang berbeda. Maka kita bisa sebut B, A, dan F bukanlah satu equivalence. Makanya kita state F akan dipisah melalui A dan B. Sedangkan C dan E, kita akan uji coba juga. Untuk C dan E, kita uji dulu C dan D. C dan D untuk inputan 0, EE. Untuk input 1, FF. Masih dalam satu inputan. Masih dalam satu inputan kan. Jadi aman. Jadi untuk E, kita uji coba misalnya dengan D. D ke 0, E ke 0, E dan D ke 1 itu F, E dan 1 ke F. Berarti E di sini F ini masih dalam satu state, berarti aman. Kita bisa sebut C, D, dan E ini adalah dalam satu equivalence. Dan sini saya akan mencoba untuk dua equivalence. Kayaknya dalam pengujiannya masih sama. Untuk dia equivalence kayaknya ini memiliki nilai 2 equivalence. Next. Setelah mendapatkan hasil state ini, jadi kita dapat final state-nya ada di A, B, F, dan C, D, E. Dari awalnya kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 state, jadi melalui minimization of DFA kita dapat melakukan minimisasi yaitu 3 state jadinya. Jadi ini adalah bentuk tabel transisinya. Apabila A, B ke 0, berarti ke 0 ya. Ke 0, maka akan ke B. Kayak gitu. Mesti. Dan ini bentuk tabel transisinya ya. Dan ini adalah minimization DFA untuk unreachable state. Karena untuk unreachable state sama saja caranya dengan minimization DFA yang lain. Cuma kita baca dulu pengertiannya. Unreachable state atau keadaan yang tidak terjangkau adalah konsep yang seringkali terkait dengan otomata seperti DFA atau NFA. Ini merujuk pada keadaan dalam otomaton yang tidak dapat dicapai atau dijangkau dari keadaan awal start state melalui transisi otomaton. Yang berarti tidak ada urutan input yang akan membawa otomaton dari keadaan awal ke keadaan tersebut. Nah, mari kita lihat dari ini illustration state-nya akan ada di E. Nah, dari keadaan A ini tidak ada satupun cabang yang menuju ke F. Maka dari itu F ini kita sebut sebagai unreachable state. Nah, untuk mencari minimization of DFA-nya gampang.
unreachable state-nya kita hilangkan dan kita sama mencari setelah f-nya dihilangkan kita berarti punya 1 2 3 4 5 6 6 state jadinya. Nah, kita dapat 6 state dan caranya sama seperti tadi. Mungkin sekian penjelasan saya untuk tugas 3 ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.